Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria di babak final FIFA Series 2026 dan tentunya kita harus menang. Banyak pengamat-pengamat yang mengatakan oke lah ini karena memang John Herdman baru, mau menang mau kalah, ini kan laga eksperimen dan lain sebagainya. Namun bagi saya ini adalah kesempatan yang bagus sekali untuk Timnas Indonesia dalam menaikkan ranking FIFA. Kemarin ketika menang dari St. Kitts and Nevis, ya, ranking FIFA kita kan naik 2 peringkat dari 122 ke 120. Kalau misalnya kita menang melawan Bulgaria, ini naiknya bisa sangat drastis ya, bisa 4 peringkat, bahkan bisa 5 peringkat, bahkan bisa juga 6 peringkat. Gitu kan? Nah, jadi apa salahnya gitu ya jika memang Timnas Indonesia itu menargetkan menang di laga melawan Bulgaria ini. Eksperimen oke lah eksperimen, namun tentunya tetap harus menang. Sayang sekali ya kalau bisa kita gak menang, itu sayang gitu ya. Kita udah main di kandang, didukung oleh ribuan supporter Timnas Indonesia. Bahkan laga ini pun jika menang ataupun kalah sangat berpengaruh terhadap ranking FIFA. Nah, hal-hal seperti itu yang saya rasa mudah-mudahan ini diperhatikan juga oleh John Herdman gitu. Oke. Itu satu. Yang kedua, kemarin di laga melawan St. Kitts and Nevis ya, yang memang kalau misalnya boleh saya menjuluki laga itu adalah laga yang memang penuh pembuktian. Yang pertama, pembuktian bagi John Herdman, jelas dia itu pelatih baru, bos, ya kan? Untuk sosok pelatih baru, tentunya laga pertama itu harus berhasil dimenangkan. Gak kayak si Patrick ya, ketika laga perdananya harus kalah atau seri gitu ya, pas di Australia gitu ya kalau nggak salah, kalah ya gitu ya. Namun dengan menangnya John Herdman kemarin, ini memberikan sebuah kepercayaan publik ya, kepercayaan para masyarakat Indonesia, kepercayaan para supporter Timnas Indonesia bahwa lah ini nih pelatih yang seperti ini nih, ya kan, yang memang akan membawa Timnas Indonesia itu berprestasi ya, baik di sepak bola Asia maupun di sepak bola dunia. Nah, kira-kira citra itu yang memang saat ini tertanam di pikiran masyarakat Indonesia yang memang sangat pecinta bola, gitu ya. Nah, untungnya kemarin juga menang dan luar biasa ya, John Herdman memberikan sebuah penampilan yang menurut saya di luar ekspektasi gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya sedikit harus saya menganalisa ya, baik secara sistem permainan dan sebagainya, John Herdman itu ternyata pengguna formasi 3-4-3. Memang itu bukan rahasia umum lagi sebenarnya gitu. Namun yang mengejutkannya adalah ketika bertahan ya, ketika posisi defense, nah seketika berubah menjadi 4-4-2. Coba teman-teman perhatikan gitu. Oleh Romani ya, awalnya kan dia itu menjadi pemain nomor 9 di line up atau pemain yang mengisi sayap sebelah kanan gitu ya, karena di kiri ada Beckham Putra. Nah, ternyata oleh Roman ini agak sedikit ditarik ke belakang ya, tepatnya itu mungkin mengisi posisi nomor 10 atau playmaker. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan Ramadan Sananta kemarin itu diposisikan sebagai target man atau pemain nomor 9 ya. Dan Beckham Putra memang spesialis kalau misalnya melihat permainan Timnas Indonesia kemarin, Beckham Putra itu lebih kepada pengejut gitu ya, pengejut di lini depan. Karena memang secara posisi dia itu pintar sekali mencari posisi ruang. Dan anehnya juga gitu ya, kenapa gak terbaca oleh pemain St. Kitts and Nevis. Posisi Beckham Putra itu selalu kosong saja dari pengawalan gitu ya. Pada akhirnya Beckham Putra kan mencetak 2 gol gitu. Nah, gaya permainan John Herdman yang dikombinasikan dengan high pressing lalu juga transisi cepat, dan yang paling penting dari semua itu adalah pergerakan pemain yang dinamis. Coba teman-teman perhatikan aja. Tiba-tiba Kevin Dix itu menerima bola through pass di depan. Tiba-tiba Rizky Ridho pun maju ke depan, Jai Idjes pun maju di depan. Gitu ya. Dan apalagi pemain tengah itu sudah fleksibel sekali, Beckham Putra, oleh Romani, Jordi Amat, Perdong. Gitu ya. Kemarin itu cair sekali pergerakannya. Nah, sehingga ini membuat pemain St. Kitts and Nevis ini kurang sekali dalam memahami pergerakan pemain Timnas Indonesia, karena memang saking rotasinya di atas lapangan itu memang sangat cair gitu ya. Nah, pola permainan seperti itu membuat timnas kita itu yang pertama secara permainan indah, yang kedua hasilnya efektif. Ya, kalau misalnya peluang-peluangnya masuk kemarin itu mungkin ya 6-0 kita sudah dapat hasil ya. Namun 4-0 pun saya rasa itu skor yang memang sangat bagus. Ya kan, skor yang sangat cukup sekali untuk timnas Indonesia untuk debutnya John Herdman, sehingga mulai nih ya perlahan-lahan masyarakat Indonesia itu mulai cinta lagi atau mulai menatap lagi lah ya timnasnya gitu. Selepas ditinggal oleh Sintayong yang memang
menurut saya sampai saat ini merupakan sosok pelatih yang memang pelatih timnas yang memang sangat banyak dicintai. Nah, diganti oleh Patrick Kluivert, masyarakat itu langsung luntur kepercayaannya, apalagi Patrick Kluivert membuat timnas ini gagal. Nah, John Herdman pun ini menuju ke arah sana, menuju ke dicintai sepertinya Sintayong. Nah, bagaimana cara ke sana? Ya, itu dia ya. Kalau komunikasi publiknya saya rasa John Herdman ini lebih pintar daripada Sintayong, ya kan? Cara dia berkomunikasi, cara dia memperlakukan pemain, ya kan? Cara dia berkomunikasi dengan PSSI, berkomunikasi dengan wartawan, berkomunikasi dengan supporter, saya rasa bagus ya. Dan potensi untuk dia lebih besar daripada Sintayong, nah itu sangat terbuka. Namun untuk prestasinya, nah tergantung bagaimana cara dia bisa memanfaatkan setiap momentum yang memang dimiliki, termasuk Pipa Series ini. Oke. Yang kedua, yaitu kejutan bagi Beckham Putra atau laga pembuktian bagi Beckham Putra. Waduh, pemain ini meskipun kecil-kecil namun banyak menyita perhatian pencinta sepak bola di Indonesia. Namun saya harus katakan teman-teman bahwa Beckham Putra ini mau seperti apapun teman-teman menghardiknya, membulinya, ya kan? Mau sekeras apapun teman-teman menekannya, dia udah punya mentalitas kuat, bos. Ya kan? Di Persib itu gak ada apa-apanya sebenarnya secara tekanan daripada di timnas. Tahu sendirilah pemain Persib kalau jelek gimana? Wah, itu ya, mulut-mulut itu kencang, bos, ya kan? Bahkan bukan di media sosial saja, mungkin yang langsung bicara pun itu banyak gitu. Ya kan? Apalagi kan saya pernah menonton Beckham Putra ketika diwawancarai oleh Dr. Tirta atau dalam sebuah podcast Dr. Tita gitu ya kalau nggak salah. Nah, dia menyebutkan ya karena memang tekanan di Persib itu lebih besar daripada di timnas. Jadi kalau memang di Persib terbiasa tertekan, terbiasa dari mendapatkan sebuah sentuhan atau ucapan-ucapan dari supporter, maka ketika Beckham Putra ke timnas, nah itu yang membuat mental dia itu terbangun itu menurut saya ada di sana. Nah, coba kalian lihat gitu ya di pertandingan kemarin. Beckham Putra itu meskipun mendapatkan tekanan oleh supporter timnas gitu ya, namun ketika ia diserang dia agak tumbang. Namun ketika ia dipuji pun tidak terbang. Waduh, memang kelas si Beckham Putra ya. Makanya dia ini benar-benar menjadikan semua itu menjadi motivasi yang berharga untuk dia agar bisa tampil lebih oke lagi, tampil lebih menjanjikan lagi, dan sebisa mungkin dia memberikan sebuah kemampuannya ya 100% kemampuannya itu untuk membela timnas Indonesia. Memang terbukti daya juangnya meledak tinggi gitu ya, dan juga skillnya pun oke ya. Ditambah lagi finishing Beckham Putra itu sangat berkelas ya kan. Di Persib Akademi pun dia kan berulang kali menjadi top skor ya kan. Di Persib pun kalau misalnya dia tim sedang buntu ya bisa mencetak gol ya kan. Ketika di timnas apalagi mendapatkan ruang yang memang sangat leluasa dari John Herdman, dia mampu menjawabnya dengan sebuah hal yang menurut saya ini disebut dengan pembuktian. Oke. Selanjutnya teman-teman, saya akan mencoba memprediksi line up yang akan diturunkan oleh John Herdman di laga melawan Bulgaria nanti. Nah, saya rasa di laga melawan Bulgaria itu akan memang menggunakan 100% pemain intinya. Gitu ya. Karena kan kemarin campuran tuh, dicampur dengan pemain-pemain lokal, dicampur dengan pemain-pemain yang memang belum mendapatkan menit atau jam terbang tinggi di timnas. Namun di laga melawan Bulgaria kemungkinan itu John Herdman akan menurunkan semua pemain terbaiknya. Dimulai dari penjaga gawang, saya rasa John Herdman akan menurunkan Emil Audero ya. Bukan berarti Martin Pas jelek, namun pantas juga gitu ya jika Emil Audero itu diberikan kesempatan di laga melawan Bulgaria nanti. Lalu secara formasi akan tetap menggunakan 3-4-3 ya kan. 3 back di belakang, Jay Ijes tidak akan tergantikan, Rizky Ridho pun sama. Namun Elkan Bagot menurut saya akan duduk di bangku cadangan, dan yang pertama main yaitu Justin Hubner. Selanjutnya 4 pemain di tengah. Nah ini nih ya, 2 gelandang yaitu Nathan Choaon ya karena kemarin tidak diturunkan gitu ya, dan juga Joey Pelopezi. Kalau misalnya tidak Nathan Choaon, mungkin juga Eliano, mungkin juga Ipar Jenner ya. Tapi kalau untuk Pelopezi itu saya rasa pasti dia akan turun dari awal. Lalu juga Perdong akan juga menjadi pilihan pertama, dan Kevin Dix ya. Jadi 4 pemain itu yaitu Kevin Dix, Nathan atau Eliano atau Ipar Jenner, lalu juga Pelopezi dan Perdong itu akan mengisi posisi di tengah. Selanjutnya 3 di depan, oleh Romani ya jelas dia akan tidak akan tergantikan gitu ya, karena memang kemarin pun di laga melawan Sitges and Nevis dia itu
menjadi pemain kunci ya. Dan memang kontribusinya dia bisa fleksibel, bisa ke belakang, juga bisa menjadi pemain di nomor 9. Lalu selanjutnya di pemain nomor 9-nya itu Ragnar Oratmangun. Ya, kemarin kan Ramadan Sananta. Namun kemungkinan Ramadan Sananta akan di bangku cadangan dulu, dan yang tampil lebih awal itu Ragnar Oratmangun. Dan satu lagi, tetap ya saya akan membeli Beckham Putra. Kenapa? Karena dia sedang dalam kepercayaan yang bagus. Ya kan, sangat positif sekali auranya untuk turun sebagai starter. Gitu ya. Dan mungkin kalau gak Beckham pun ya kira-kira siapa gitu ya, antara Yakob Sayuri mungkin ataupun Eliano mungkin gitu ya. Tapi jelas lah Beckham Putra saya rasa tidak akan tergantikan ya, akan tampil dari awal, dan seperti biasa menjelang menit 60 atau 70 dia akan diganti oleh Yakob, oleh Eliano dan sebagainya. Oke, itu saya rasa teman-teman ya. Silahkan teman-teman juga tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Dan satu hal lagi saya lupa, untuk prediksi saya jelas saya ingin timnas ini menang dengan skor yang memang ya mungkin gak terlalu besar juga, antara 2-0 atau 3-1 mungkin ya, atau mungkin 1-0 juga ini mungkin, karena yang dihadapi adalah Bulgaria ya, memang secara ranking FIFA itu di atas kita. Namun ingat, kita ini punya pengalaman yang bagus ketika menghadapi tim-tim yang secara peringkat ada di atas timnas Indonesia. Kita pernah berhadapan dengan Australia, berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan Arab Saudi, berhadapan dengan Bahrain, ya kan, dengan Cina, lalu siapa lagi itu, Irak, dan kita pun pernah melawan tim peringkat nomor 1 dunia yaitu Argentina. Jadi mudah-mudahan semua pengalaman itu bisa menjadi sebuah kepercayaan diri sehingga pemain timnas bisa main lepas, ya kan, namun tetap dalam struktur yang bagus, dan juga bisa menang melawan Bulgaria. Agar ranking FIFA kita tentunya semakin naik, sehingga cita-cita PSSI ranking FIFA Indonesia, ranking timnas Indonesia itu bisa tembus atau sebesar itu, bisa cepat terwujud. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan juga jangan lupa tuliskan prediksi skor kalian di kolom komentar, dan siapa kira-kira yang akan menang, apakah timnas Indonesia ataupun Bulgaria. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.